Pernahkah kamu melewati sebuah warung makan di tengah malam dan melihatnya ramai, padahal seharusnya sudah tutup sejak lama? Lampu menyala, kursi terisi, tapi tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada suara sendok beradu. Hanya bau nasi hangat di jam yang tidak seharusnya ada orang makan. Cerita ini bukan tentang warung yang laris, bukan juga tentang penglaris biasa. Ini tentang meja makan yang tidak pernah benar-benar kosong, tentang tamu yang datang tanpa diundang, dan tentang satu keluarga yang membayar rezeki mereka dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari uang. Semua kejadian dalam cerita ini kami rangkum dari kisah-kisah yang dipercaya benar terjadi di sekitar kita. Nama dan tempat disamarkan, namun terornya mungkin tidak sejauh yang kamu kira. Karena terkadang yang datang ke warung tengah malam bukan untuk makan, tapi untuk menagih tumbal. Di sebuah jalan kabupaten yang jarang dilewati kendaraan besar, berdiri sebuah warung nasi sederhana. Bangunannya dari papan, atap seng berkarat, dan satu lampu bohlam kuning yang menggantung rendah di depan etalase. Namanya Warung Nasi Bu Reni. Siang hari warung itu biasa saja, bahkan cenderung sepi. Nasi sering tersisa, lauk kadang basi sebelum laku. Tapi anehnya, sejak 3 bulan terakhir, warga mulai membicarakan satu hal yang sama. Warung itu selalu ramai setelah tengah malam. Bu Reni adalah janda berusia 40 tahunan. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Sejak itu, Bu Reni menghidupi 2 anaknya dari warung kecil tersebut. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai suatu malam, sekitar pukul 12:30, Pak Darto, satpam gudang di seberang jalan, melihat warung itu masih buka. "Jam segini masih jualan," gumamnya. Ia melihat 3 motor terparkir rapi di depan warung. Lampu menyala terang, ada bayangan orang duduk di bangku panjang. Besok paginya Pak Darto bertanya pada Bu Reni, "Bu, semalam rame ya? Kok bisa jam 1 masih ada pembeli?" Bu Reni tersenyum tipis. "Rezeki malam, Pak. Kadang orang lapar nggak kenal waktu." Jawaban itu terdengar wajar. Tapi yang membuat Pak Darto merinding adalah satu hal. Ia tidak pernah melihat satupun pembeli itu pergi. Minggu-minggu berikutnya cerita mulai menyebar. Supir truk melihat warung itu ramai jam 2 pagi. Tukang ojek online pernah menerima order ke warung itu, tapi pembelinya menghilang. Warga melihat kursi penuh, tapi tidak terdengar suara sendok, piring, atau obrolan. Hanya sunyi. Seolah orang-orang itu duduk tanpa benar-benar makan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif, mahasiswa yang pulang larut, memutuskan mampir. Jam menunjukkan pukul 0.47. Warung masih buka. Bu Reni berdiri di balik etalase. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tapi warungnya penuh. Arif heran. Bangku panjang penuh orang, tapi semuanya membelakangi pintu. Ia duduk. "Bu, nasi telur 1. Bu Reni mengangguk. Tangannya gemetar saat mengambil piring. Arif memperhatikan sekitar. Tidak ada satupun pembeli yang menoleh. Tidak ada suara. Bahkan tidak ada bau makanan panas, padahal lauk terlihat segar. Saat nasi disajikan, Arif tiba-tiba kehilangan selera. Nasi di piringnya dingin, seperti sudah lama. Dan saat ia menoleh ke samping, bangku yang tadi penuh, kini kosong. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Bu Reni berdiri tepat di depannya. "Kok nggak dimakan, Mas?" tanyanya pelan. Arif tidak menjawab. Ia langsung membayar dan pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, lampu warung langsung mati. Sejak warungnya ramai tengah malam, hidup Bu Reni berubah drastis. Ia mulai membeli perabot baru, merenovasi dapur, memakai perhiasan emas tebal. Padahal siang hari warungnya tetap sepi. Yang lebih aneh, Bu Reni mulai menutup warung tepat sebelum maghrib, lalu buka lagi jam 11 malam. Tetangga sebelah warung, Bu Siti, pernah mencium bau anyir dari dapur Bu Reni. Bukan bau basi, tapi bau darah mentah. Suatu malam Bu Siti mengintip lewat celah pagar. Ia melihat Bu Reni di dapur, sendirian, menata piring, sambil berbisik seperti berbicara dengan seseorang. Pelan-pelan, nanti mereka datang. Tidak ada siapa-siapa. Anak bungsu Bu Reni, Rafa, mulai sering sakit. Setiap malam ia menangis dan menolak tidur. "Ada yang duduk di kursi warung, Bu," katanya gemetar. Bu Reni membentak, "Jangan ngomong sembarangan, itu rezeki kita." Sejak itu Rafa sering mengigau. Ia menyebut kalimat yang sama berulang kali. Yang makan bukan manusia, yang lapar bukan perut. Bu Reni menutup telinga. Suatu malam hujan turun deras. Jam menunjukkan pukul 1.12. Warung Bu Reni kembali penuh. Seorang tetangga melihat sesuatu yang membuatnya lari ketakutan.
Motor-motor di depan warung tidak memiliki plat nomor, dan di bawah lampu kuning itu, bayangan pembeli tidak menyentuh tanah. Sementara di dapur, Bu Reni tersenyum lelah. Di bawah meja, sebuah mangkuk kecil berisi cairan merah disiapkan. Sebentar lagi, bisiknya, aku bayar lunas. Sebelum warung itu ramai tengah malam, ada satu masa yang tidak pernah ingin Bu Reni ingat. Masa ketika warungnya hampir tutup selamanya. 3 bulan sebelum keanehan itu dimulai, warung nasi Bu Reni berada di titik terendah. Siang hari sepi, malam tutup cepat. Utang di koperasi menumpuk. Anak sulungnya berhenti sekolah karena biaya. Setiap malam, Bu Reni menghitung sisa nasi dingin dengan tangan gemetar. Kalau besok nggak laku juga, gumamnya. Habis sudah. Suatu sore, hujan turun tanpa angin. Jalanan lengang. Seorang perempuan tua datang ke warung. Pakaiannya hitam lusuh. Rambutnya panjang, dibiarkan tergerai. Kakinya kotor, tapi tidak meninggalkan jejak basah di lantai. Ia duduk. Masih jualan? Tanyanya. Bu Reni mengangguk lesu. Perempuan itu tidak memesan apapun, hanya menatap dapur lama sekali. Warung ini lapar, katanya tiba-tiba. Bu Reni tersenyum pahit. Yang lapar saya, Bu. Perempuan itu tertawa kecil. Suaranya seperti sendok jatuh ke lantai. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Mak Sari. Ia berkata, tahu kenapa warung Bu Reni selalu sepi. Bukan karena masakanmu, katanya pelan. Tempat ini pernah dijanjikan pada yang lain. Bu Reni mengernyit. Mak Sari bercerita tentang tanah warung itu. Bekas persinggahan lama, tempat orang-orang singgah tapi tidak semua pulang. Ada yang masih menunggu makan, ucapnya. Bu Reni menertawakan cerita itu. Tapi Mak Sari tidak tersinggung. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat Bu Reni terdiam. Kalau warungmu mau hidup, kamu harus mau memberi makan lebih dari manusia. Hujan berhenti seketika. Mak Sari berdiri dan meletakkan sebuah kain kecil di meja. Kain lusuh berwarna coklat tua, berbau tanah dan besi. Kalau berubah pikiran, buka kain itu jam 11 malam, sendirian. Lalu ia pergi. Bu Reni mencoba melupakan kejadian itu. Tapi malam itu, listrik padam. Anak-anaknya tidur tanpa makan malam. Perutnya melilit. Jam di dinding berhenti tepat di angka 23.00. Dengan tangan gemetar, Bu Reni mengambil kain itu. Dibukanya perlahan. Di dalamnya ada uang kertas lama, satu paku berkarat, secari kertas bertuliskan alamat warungnya sendiri, dan satu kalimat. Buka warungmu untuk mereka. Angin dingin masuk dari dapur, meski semua pintu tertutup. Lampu menyala kembali, dan dari luar terdengar suara motor datang satu persatu. Malam itu, Bu Reni membuka warung. Jam 23.30. Pembeli datang, tapi tidak satupun menatap wajahnya. Mak Sari muncul di bangku pojok. Kamu sudah mulai, katanya. Bu Reni ingin bertanya apa yang harus ia lakukan, tapi Mak Sari mendahuluinya. Kamu hanya perlu memasak, menyajikan, tidak menghitung berapa yang makan. Bayarannya? Tanya Bu Reni lirih. Mak Sari tersenyum. Rezeki di siang hari, ramai di malam hari. Balasannya? Mak Sari menatap ke arah rumah Bu Reni. Jangan tutup warung sebelum mereka kenyang. Bu Reni tidak paham maksudnya. Ia mengangguk. Dan sejak malam itu, warungnya tidak pernah sepi setelah tengah malam. Seminggu kemudian, Rafa jatuh sakit. Demam tinggi setiap malam warung dibuka. Bu Reni panik. Ia mencari Mak Sari. Perempuan itu datang tanpa dipanggil. Kenapa anak saya? Teriak Bu Reni. Mak Sari menjawab datar. Kamu memberi makan tamu, tapi kamu lupa. Mereka juga ingin merasa memiliki. Bu Reni menangis. Mak Sari berbisik, tenang, belum waktunya. Ini baru peringatan. Malam itu, Bu Reni mendengar suara dari dapur. Bukan suara orang makan, tapi suara orang mengunyah pelan, tanpa piring. Di sudut dapur, paku berkarat itu kini tertancap di dinding. Padahal Bu Reni tidak pernah memakainya. Dan di bawahnya tertulis goresan baru.
Satu sudah ditandai. Bu Reni jatuh terduduk. Warungnya hidup, tapi sesuatu mulai menagih bagian. Sejak malam ketika tulisan 1 sudah ditandai muncul di dinding dapur, Bu Reni tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali jam mendekati 11 malam, dadanya sesak. Tangannya dingin, dan tanpa sadar, ia selalu menoleh ke arah kursi paling ujung. Kursi yang tidak pernah ia bersihkan. Karena setiap kali ia mencoba memindahkannya, kursi itu selalu kembali ke tempat semula keesokan paginya. Korban pertama datang tanpa disadari siapapun. Namanya Pak Yono. Penarik becak yang mangkal tidak jauh dari warung Bu Reni. Sejak warung itu buka malam, Pak Yono hampir setiap hari mampir lewat tengah malam. Ia tidak pernah memesan lauk mahal, hanya nasi putih dan kuah. Tapi setiap kali makan, ia selalu duduk di kursi ujung. Suatu malam, Bu Reni memperhatikan dengan lebih teliti. Pak Yono makan pelan, terlalu pelan. Mulutnya bergerak tapi sendoknya tidak pernah benar-benar menyentuh nasi. Seolah ada yang lain ikut makan dari piring yang sama. "Pak, nasinya habis?" tanya Bu Reni. Pak Yono menoleh. Matanya merah seperti kurang tidur berminggu-minggu. "Masih lapar, Bu," katanya lirih. "Tapi bukan saya." Hari-hari berikutnya Pak Yono mulai berubah. Ia makin kurus, sering melamun, mengeluh mimpi buruk tentang duduk makan tanpa henti. Ia pernah berkata pada temannya, "Setiap malam, saya mimpi duduk di warung itu. Kalau saya berhenti makan, ada yang marah." Bu Reni mendengar cerita itu. Ia ingin menutup warung malam itu. Tapi saat ia mencoba menurunkan pintu lipat, pintu itu terasa berat seperti ditahan dari luar. Dan dari dapur, terdengar suara sendok jatuh. Mak Sari muncul. "Kalau satu tamu belum selesai," katanya tenang, "kamu belum boleh tutup." Hujan turun lagi. Pak Yono datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, bajunya basah keringat, bukan air hujan. Ia duduk di kursi ujung. Bu Reni menyajikan nasi dengan tangan gemetar. Belum sempat ia berbalik, terdengar suara kursi lain ditarik, padahal warung masih kosong. Bu Reni menoleh. Bangku panjang penuh. Tapi tidak ada satupun wajah yang bisa ia lihat. Hanya punggung, hanya bayangan. Pak Yono mulai mengunyah cepat. Terlalu cepat. Mulutnya berdarah. "Nasinya kurang, Bu," katanya sambil tersenyum. "Yang di belakang belum dapat." Bu Reni mundur. Ia melihat piring Pak Yono, nasi di situ masih utuh. Teriakan terdengar menjelang subuh. Warga menemukan Pak Yono tergeletak di depan warung. Tubuhnya kurus kering, seperti berbulan-bulan tidak makan. Mulutnya terbuka. Di dalamnya tidak ada lidah. Warung Bu Reni ditutup siang itu, tapi malamnya lampu menyala sendiri. Di kursi ujung ada piring kosong. Dan di dinding dapur, di bawah tulisan lama, muncul goresan baru. 1 sudah dibayar. Bu Reni menangis sampai muntah. Mak Sari datang menjelang pukul 2 pagi. "Kamu lihat?" katanya. Bu Reni berteriak, "Saya nggak mau lagi, ini bukan rezeki." Mak Sari mendekat, wajahnya kini tidak setua kemarin. "Bukan kamu yang memilih siapa yang lapar," bisiknya. "Kamu hanya membuka warung." Ia menunjuk ke arah rumah Rafa. Dan sekarang, mereka mulai melihat ke dalam. Dari kamar Rafa, terdengar suara kursi ditarik. Sejak kematian Pak Yono, rumah Bu Reni tidak pernah benar-benar sepi. Bukan ramai oleh suara manusia, tapi oleh bunyi kursi digeser, sendok beradu pelan, dan langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu kamar. Malam itu, Bu Reni memutuskan tidak membuka warung. Jam menunjukkan pukul 23.05. Ia mengunci pintu, mematikan lampu warung, dan membawa anak-anak masuk ke kamar. Belum 5 menit, terdengar ketukan dari arah dapur rumah. Bukan ketukan pintu, ketukan meja. Tok, tok, tok. Rafa menangis. "Ibu, mereka pindah ke sini." Bu Reni menutup mulut anaknya. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara kursi ditarik. Padahal meja makan rumah itu hanya punya 2 kursi. Bu Reni mengintip dari celah pintu kamar. Lampu dapur rumah menyala sendiri.
Di meja makan ada 4 piring nasi. 2 masih mengepul, 2 lainnya kosong, tapi sendoknya bergerak pelan, seperti dipegang tangan tak terlihat. Bu Reni jatuh terduduk. Ia sadar, menutup warung tidak menghentikan mereka, hanya memindahkan tempat makan. Mak Sari datang lewat pintu belakang tanpa membuka kunci. "Kamu lupa satu hal," katanya sambil duduk di kursi rumah Bu Reni. "Perjanjian ini bukan soal warung." "Terus apa?" teriak Bu Reni. Mak Sari menatap meja makan. "Ini soal memberi tempat. Warungmu cuma awal." Ia menjelaskan dengan suara datar. "Mereka adalah yang mati lapar. Mereka singgah di tempat yang terbiasa memberi makan. Jika satu tempat ditutup, mereka akan mencari tempat lain, rumah pemiliknya." "Kalau saya berhenti?" tanya Bu Reni dengan suara hancur. Mak Sari tersenyum tipis. "Mereka makan apa yang tersisa." Bu Reni memeluk anak-anaknya. Anak sulung Bu Reni, Dina, mulai berubah. Ia sering terbangun malam-malam, turun ke dapur, dan duduk di kursi kosong. "Ibu, aku disuruh duduk," katanya suatu pagi. "Siapa?" tanya Bu Reni. "Yang gak kelihatan," katanya. "Aku sopan." Di leher Dina muncul bekas seperti sidik jari. Bu Reni panik. Ia memohon pada Mak Sari, "Ambil saya saja, jangan anak saya." Mak Sari menggeleng. Bukan begitu cara mereka memilih. Malam itu, warung kembali dibuka. Bu Reni tidak punya pilihan. Ia memasak sambil menangis. Jam 1 malam, warung penuh. Lebih penuh dari biasanya. Kursi di warung tidak cukup. Mereka mulai berdiri, dan beberapa masuk ke rumah. Bu Reni mendengar suara Dina tertawa kecil dari kamar. Suara yang bukan milik anaknya. Menjelang subuh, Bu Reni menemukan sesuatu di meja makan rumah. Sebuah piring kecil. Di atasnya ada nasi setengah. Dan di bawah piring tertulis dengan goresan sendok. Rumah juga bagian dari warung. Bu Reni menjerit. Di luar, lampu warung menyala terang. Malam itu, mereka makan di 2 tempat sekaligus. Kematian Pak Yono tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Warga mulai menghitung. 1 orang meninggal, beberapa jatuh sakit, dan semuanya pernah makan di warung Bu Reni setelah tengah malam. Awalnya hanya obrolan di pos ronda. "Pak Yono itu sering ke warung Bu Reni kan?" "Iya, tiap malam malah." "Tapi yang lain juga ke sana, kok cuma dia?" Sampai suatu pagi, seorang pemuda bernama Fikri pingsan di jalan, tak jauh dari warung. Mulutnya berdarah. Ia selamat, tapi saat sadar, kalimat pertamanya membuat orang-orang diam. "Jangan makan di situ lagi. Yang makan bukan kita." Cerita menyebar. Warung Bu Reni mulai dijauhi siang hari. Sore itu, 5 orang warga mendatangi warung. Ketua RT, Pak Lurah kecil, dan 2 pemuda. Mereka tidak marah, tapi wajah mereka tegang. "Bu Reni," kata Ketua RT, "kami minta warung ini tutup malam hari." Bu Reni gemetar. "Kalau saya tutup," katanya lirih, "yang datang bukan cuma pembeli." Pak Lurah mengernyit. "Kami tidak mau ada korban lagi." Bu Reni menunduk. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi lidahnya terasa berat, seperti diikat. Warga memasang gembok di pintu warung. Lampu dimatikan. Jam 23.30, suasana sunyi. Terlalu sunyi. Angin berhenti. Anjing-anjing tidak menggonggong. Di rumah Bu Reni memeluk anak-anaknya. Tiba-tiba, gembok berderak dari luar. Bukan dibuka, tapi diputar dari dalam. Lampu warung menyala sendiri. Dan dari dapur rumah terdengar suara. "Kita makan di mana?" Malam itu, bukan hanya rumah Bu Reni yang didatangi. Pak Ketua RT terbangun karena mencium bau nasi basi di kamarnya. Di meja makan rumahnya ada piring kotor. Pemuda yang memasang gembok bermimpi dicekik oleh tangan dingin. Dan seorang ibu hamil mengaku mendengar suara orang makan di perutnya. Pagi harinya, warga panik. Mereka kembali ke warung. Gembok masih terpasang rapi, tidak rusak. Tapi di lantai warung
Ada bekas jejak kaki basah yang tidak menuju kemana-mana. Mak Sari muncul siang hari. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lebih muda. "Sekarang kamu lihat," katanya pada Bu Reni. "Mereka tidak suka dihalangi." Bu Reni menangis. Bagaimana cara menghentikan ini? Mak Sari terdiam lama. "Ada cara," katanya akhirnya. "Tapi berat." "Apa?" Mak Sari menatap anak-anak Bu Reni. "Warung ini butuh penanggung jawab tetap, bukan lagi tamu." Bu Reni menggeleng panik. "Bukan anak saya." Mak Sari berbisik. "Kalau bukan dari dalam, mereka akan mengambil dari luar." Malam itu, listrik padam di seluruh kampung. Hanya warung Bu Reni yang menyala. Di depan warung, warga melihat sesuatu yang membuat mereka mundur ketakutan. Bangku-bangku warung penuh, dan di salah satu kursi duduk anak kecil, bukan anak Bu Reni. Anak itu menoleh ke arah rumah Bu Reni dan tersenyum. Di belakangnya, bayang-bayangan berdiri menunggu. Sejak malam ketika anak kecil itu duduk di kursi warung, Bu Reni berhenti berdoa. Bukan karena tidak percaya lagi, tapi karena ia tahu tidak ada doa yang ditujukan untuk mereka. Mak Sari datang menjelang subuh. Warung masih menyala, kursi masih penuh. Tidak ada satu pun yang benar-benar pergi. "Kamu sudah dengar pilihanmu," kata Mak Sari. Bu Reni tidak menjawab. Ia hanya menatap panci nasi yang terus berkurang, padahal tidak pernah diaduk. "Kalau kamu tidak memberi nama," lanjut Mak Sari, "mereka akan memilih sendiri." Bu Reni menelan ludah. "Kalau saya memberi orang luar?" tanyanya pelan. Mak Sari tersenyum tipis. "Yang penting bukan milikmu." Kalimat itu seperti pisau. 2 hari kemudian, seorang pria datang ke warung. Namanya Joko, pendatang baru. Katanya ingin membuka usaha tambal ban di dekat situ. Ia sering makan malam di warung Bu Reni, tapi belum pernah lewat tengah malam. Sampai malam itu. Jam 0.40, Joko datang lagi. "Hujan, Bu, boleh makan?" Bu Reni terdiam. Bangku ujung kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama. Mak Sari tidak terlihat, tapi Bu Reni tahu ia sedang diuji. "Silakan," jawab Bu Reni akhirnya. Warung penuh, bayangan duduk rapi, tidak ada suara. Joko duduk di kursi ujung. Bu Reni menyajikan nasi, tangannya bergetar hebat. Saat piring diletakkan, ia berbisik, nyaris tidak terdengar. Namanya Joko. Sendok jatuh. Semua bayangan menoleh bersamaan. Untuk pertama kalinya, Bu Reni melihat wajah mereka. Mulut terbuka, mata cekung, dan tidak satu pun memiliki lidah. Joko mulai makan, cepat, terlalu cepat. Ia tertawa di sela kunyahan. "Enak, Bu, tapi kok rasanya kayak saya yang dimakan." Darah menetes dari hidungnya. Ia mencoba berdiri, kakinya tidak bergerak. Bu Reni mundur sambil menutup mulut. Dari dapur, Mak Sari muncul. "Kamu sudah menyerahkan," katanya datar. "Sekarang tunggu." Lampu warung berkedip, dan satu persatu bayangan berdiri. Mereka mendekati Joko. Tidak menyentuh, tapi Joko berteriak seperti disobek dari dalam. Joko ditemukan pagi harinya di pinggir jalan. Masih hidup, tapi tidak bisa bicara. Lidahnya hilang. Dokter bilang itu mustahil tanpa luka. Warga mulai yakin, ini bukan kebetulan, ini bukan penyakit, ini perbuatan. Dan semua mata mulai tertuju ke Bu Reni. Malamnya, warung tetap ramai, tapi ada yang berubah. Bayangan tidak lagi berdiri. Mereka duduk tenang, kenyang. Mak Sari menatap Bu Reni lama. "Kamu belajar cepat," katanya. Bu Reni muntah di dapur. Ia sadar satu hal. Warung itu tidak memaksa. Ia sendiri yang memilih memberi. Saat Bu Reni membersihkan meja, ia menemukan secari kertas di bawah piring. Tulisan tangan yang bukan miliknya. Lain kali, pilih yang lebih dekat. Bu Reni jatuh terduduk. Dari dalam rumah, Dina memanggil. "Ibu, mereka bilang aku sudah besar." Lampu warung meredup, dan kursi ujung mulai menghadap ke rumah. Pagi setelah Joko ditemukan tanpa lidah,
Warga tidak lagi berbisik. Mereka takut secara terbuka. Warung Bu Reni tidak dilempari, tidak dibakar, tapi dijauhi seperti kuburan. Dan ketakutan itu membuat satu keputusan diambil. Menjelang sore, seorang pria tua datang bersama ketua RT. Namanya Mbah Karso, dukun kampung yang sudah puluhan tahun menangani gangguan. Rambutnya putih, matanya cekung, tapi langkahnya mantap. Begitu ia turun dari motor dan berdiri di depan warung Bu Reni, wajahnya langsung berubah. "Ini bukan cuma warung," katanya pelan. "Ini meja makan." Bu Reni menangis saat melihatnya. "Saya mau berhenti, Mbah." Mbah Karso menatapnya lama. "Berhenti itu pilihan yang seharusnya diambil sebelum yang lapar mengenal rumahmu." Malam itu, warga berkumpul. Mbah Karso membawa garam kasar, kemenyan, dan air doa. Ia meminta warung ditutup total. Pintu ditutup, jendela ditutup, lampu dipadamkan. Jam menunjukkan pukul 23:17. Mbah Karso mulai membaca doa. Awalnya tenang, lalu terdengar suara dari dalam warung. Suara piring disusun, suara kursi digeser. Mbah Karso berhenti membaca. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Mereka banyak," katanya, "dan mereka marah." Angin kencang datang tiba-tiba. Lampu warung menyala sendiri. Pintu terbuka dengan bunyi keras. Mak Sari berdiri di ambang pintu. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berderet bayangan tinggi, menunduk seperti menunggu aba-aba. "Mbah Karso," kata Mak Sari dengan suara yang bukan lagi suara manusia. "Kalian datang ke tempat makan tanpa undangan." Mbah Karso mengangkat tasbih. "Kalian bukan penghuni sini." Mak Sari tertawa. "Kami yang paling lama lapar." Kebenaran dibuka. Mak Sari menatap Bu Reni. "Kamu tahu siapa aku?" Bu Reni menggeleng sambil menangis. Mak Sari menunjuk dapur. "Dulu, sebelum ada jalan, sebelum ada kampung, tempat ini adalah perhentian orang-orang buangan. Mereka ditinggalkan, tidak dikubur, tidak didoakan. Mereka mati lapar," lanjutnya. "Dan setiap orang yang membuka tempat makan di sini, selalu memberi." Mbah Karso mundur selangkah. "Ini bukan pesugihan satu orang," gumamnya. "Ini perjanjian tempat." Mak Sari mengangguk. "Dan Bu Reni adalah yang paling patuh." Mbah Karso mencoba menutup ritual. Ia menaburkan garam. Garam itu langsung menghitam. Bayangan maju selangkah. Mbah Karso terbatuk. Darah keluar dari hidungnya. "Kalau kamu paksakan," kata Mak Sari, "kami makan bukan cuma tamu." Tiba-tiba, kursi di warung bergeser ke arah rumah Bu Reni. Bina menjerit dari dalam. "Ibu, mereka mau aku duduk." Bu Reni berteriak histeris. Mbah Karso jatuh terduduk. Ia menatap Bu Reni dengan mata penuh penyesalan. "Ini sudah lewat batas," katanya. "Yang bisa menghentikan cuma satu." "Apa?" tanya Bu Reni putus asa. Mbah Karso berbisik. "Pemilik meja." Sebelum Bu Reni bertanya lebih jauh, Mbah Karso kejang. Mulutnya terbuka, lidahnya terputus-putus, dan salah satu bayangan duduk di kursi yang baru kosong. Warga lari tunggang langgang. Warung kembali penuh. Mak Sari mendekati Bu Reni. "Sekarang kamu tahu," katanya lembut. "Tidak ada yang bisa mengusir kami." Ia menoleh ke arah Dina. "Tapi kamu masih bisa menentukan siapa yang duduk paling depan." Bu Reni menutup wajahnya sambil menjerit. Di dinding dapur, tulisan baru muncul, lebih besar dari sebelumnya. "Tinggal satu." Lampu warung menyala terang sepanjang malam. Dan untuk pertama kalinya, kursi anak-anak ditarik lebih dekat ke meja. Setiap pagi, Bu Reni menggosoknya. Setiap sore, tulisan itu muncul kembali. Lebih dalam, seperti digores dari balik tembok.
Ia tahu ini bukan hitungan korban. Ini hitungan kursi. Malam terakhir warung itu. Malam itu hujan turun pelan. Tidak deras, tidak menakutkan. Justru seperti hujan yang menunggu sesuatu selesai. Bu Reni memasak lebih banyak dari biasanya. Nasi 1 panci penuh, lauk lengkap. Tidak ada yang ia sisakan. Dina dan Rafa duduk di kamar, memeluk lutut. Mereka tidak menangis lagi. Mereka diam terlalu dewasa untuk anak seusia mereka. "Ibu mau ke warung?" tanya Dina pelan. Bu Reni mengangguk. "Setelah ini, kita nggak perlu takut lagi." Dina menatap ibunya lama. "Ibu bohong ya?" Bu Reni tidak menjawab. Mak Sari muncul di bangku pojok, seperti pertama kali. Tapi kini wajahnya berubah-ubah. Kadang tua, kadang muda. Kadang seperti wajah-wajah yang pernah duduk makan. "Kamu sudah siap?" tanyanya. Bu Reni meletakkan piring terakhir. "Satu saja kan?" katanya lirih. Mak Sari mengangguk. "Satu pemilik." Bu Reni tersenyum pahit. "Jadi selama ini bukan korban yang kalian cari." Mak Sari menatap meja makan. "Kami lapar bukan karena tidak diberi makan," katanya pelan. "Kami lapar karena tidak pernah dianggap selesai." Bu Reni menarik napas panjang. "Kalau saya duduk?" Mak Sari tidak menjawab. Ia hanya menarik kursi paling depan. Bu Reni berjalan ke rumah. Ia memandang anak-anaknya satu persatu. Dina menggenggam tangannya. "Ibu jangan duduk," katanya. Rafa menangis tanpa suara. Bu Reni berlutut memeluk mereka. "Kalau ibu nggak duduk," bisiknya, "yang duduk nanti bukan ibu." Ia berdiri, mengambil piring kecil dari dapur rumah, dan berjalan kembali ke warung. Jam menunjukkan 1 pagi. Semua kursi terisi. Tidak ada suara. Bu Reni duduk di kursi paling depan. Sendok diletakkan di tangannya. Nasi di piringnya masih hangat. Untuk pertama kalinya, ia mencium bau makanan yang benar-benar matang. Ia mulai makan. Sekali, 2 kali. Tangannya gemetar. Dari sekeliling, bayangan mendekat. Tidak menyentuh, tidak menyerang, hanya menunggu. Bu Reni mengunyah. Air matanya jatuh ke nasi. "Sudah cukup," bisiknya. Saat sendok jatuh dari tangannya, semua bayangan duduk bersamaan, dan warung itu sunyi total. Pagi hari warga menemukan warung Bu Reni tertutup rapat. Lampu mati, tidak ada jejak kaki, tidak ada bau. Di dalam warung, meja makan bersih. Tidak ada piring, tidak ada kursi tambahan. Hanya 1 kursi di depan, kosong. Bu Reni menghilang. Tidak ada jasad, tidak ada darah. Anak-anaknya ditemukan di rumah, tertidur nyenyak untuk pertama kalinya. Mereka selamat. Beberapa bulan kemudian, warung itu dibuka kembali. Pemilik baru. Siang hari biasa saja, malam hari tutup. Tapi sesekali, jika seseorang lewat tengah malam dan menoleh, ia akan melihat 1 kursi kosong di dalam dan mencium aroma nasi hangat. Seolah seseorang masih duduk di sana, menunggu. Bukan untuk makan, tapi untuk memastikan meja itu tidak pernah meminta lagi.